pidato dari presiden yang mengatakan bahwa rupiah, dolar mau berapa aman-aman saja katanya. Contoh poin saja. Kalau mau dibilang aman-aman saja, mestinya Anda tidak gelisah dong. Pada tekanan terhadap fiskal, pada tekanan terhadap moneter, pada tekanan terhadap sektor real. Saya biasanya memandang dalam 3 kajian memang. Kajian moneter, kajian fiskal, kajian sektor real. Selain kajian di sini, nanti kita akan kaji secara yang relevan dan konsisten dengan kajian ini. Apa yang saya sebut sebagai kajian struktural, fundamental, fungsional. Mari kita lihat sekarang kenapa saya bilang tidak aman saja. Yang pertama, ketika rupiah terdepresiasi, pakai bahasa moneter tinggi, rupiah jatuh, pakai bahasa kerennya lagi, rupiah anjlok, ya, itu berdampak pada yang nama subsidi naik. Kenapa? Karena Anda mesti mensubsidi energi. Yang kedua, berdampak pada biaya impor naik, karena energi Anda 1 juta barel per hari Anda impor. Yang ketiga, akan terjadi kenaikan biaya harga-harga disebabkan bahan baku, bahan penolong, dan sejumlah jasa itu Anda impor. Yang keempat, utang luar negeri yang tinggi. Besarnya 9.920 triliun, hampir 10.000. Dan kali ini untuk APBN 2026, Anda mesti membayar bunga 599 triliun dan 833,9 triliun untuk cicilan. Bunganya 599, cicilannya 833. Apa bahasa lainnya? Bahasa lainnya di situ fiskal tertekan. Kita dekati dulu dengan fiskal. Yang kedua, sekarang kita dekati dengan moneter. Kalau rupiah jatuh dan tugas BI tunggal menstabilkan rupiah dalam harga yang wajar, gitu ya, menstabilkan rupiah dengan harga wajar, Undang-Undang 2399/2004 dan jauh perubahan yang terakhir, tugasnya tunggal, stabilkan nilai tukar dalam harga yang wajar, maka dia punya 2 tugas lain bersama dengan itu, inflasi dan suku bunga. Artinya nilai tukar itu punya saudara kandung. Saudara kandungnya adalah suku bunga dan inflasi. Begitu Anda naikin, begitu yang namanya nilai tukar terdepresiasi, anjlok gitu, maka Anda punya kewajiban untuk menjaga inflasi karena ada cost push inflation. Ada tekanan biaya karena inflasi. Tekanan biaya itu mengakibatkan terdorongnya inflasi. Maka ada pilihan. Mana Anda selesaikan? Menekan inflasi atau kemudian mengatur nilai tukar? Anda bilang, karena saya punya tugas nilai tukar, maka saya lakukan tugas nilai tukar. Maka Anda intervensi. Dari bulan Januari hingga April kemarin, intervensi sudah menghabiskan uang 8,4 miliar US dollar. Artinya per bulan 2,1 miliar. Means, artinya secara moneter Anda tertekan. 2,1 loh, signifikan. Oke ya, artinya cadangan devisa Anda tertekan. Lalu Anda bilang, enggak kok, cadangan devisa kita masih kuat, kita masih cukup untuk bayar impor dan utang luar negeri. Anda bilang 6,1 bulan, gitu bahasa sederhananya. Oke, Anda sepakat gitu. Tapi pada saat yang sama Anda lupa bahwa cadangan devisa bantalannya adalah hot money. At any time, come and go. What's the point? Inflasinya tinggi, cadangan devisanya juga fluktuasi tinggi. Dari sini kelihatan dia berpengaruh pada suku bunga. Nah, karena itu kemudian ada naikin bunga acuan. Kan gitu kan? Tertekan nilai tukar, tertekan cadangan devisa, Anda kemudian melakukan operasi moneter. Anda naikin suku bunga acuan. Dampak dari suku bunga acuan naik adalah, gitu ya, adalah satu, orang akan balik ke posisi SRBI. Apa poinnya? Likuiditas di pasar ketarik dong. Oke. Likuiditas pasar tarik, satu. Yang kedua, dia menahan laju pertumbuhan. Karena likuiditas kurang. Nah, itu yang menggambarkan perbankan akhirnya membeli SBN, membeli SRBI. Gitu loh. Nah, itu menggambarkan tekanan. Nah, dari sana kemudian kita bergeser untuk menunjukkan apakah terjadi data yang konsisten. Menurunnya cadangan devisa ternyata betul diikuti oleh yang namanya meningkatnya undisbursed loan sebesar 2.527,46 triliun. Ini menggambarkan perbankan hati-hati, wait and see. Ini menggambarkan korporasi hati-hati. Ini ketemu nanti angka-angka ini. Saya bisa sampaikan dengan angka-angka. Ini masih pakai pendekatan fungsional ya, pendekatan teknokratik nih. Nah, kalau kita melihat undisbursed loan atau pinjaman yang disetujui tapi tidak dicairkan sebesar itu, maka kita harus ngebandingin lagi dengan apa? Dengan angka pertumbuhan kredit berapa? Ternyata mereka bilang, iya undisbursed loan itu kecil kok, cuma 25,7. Buktinya pertumbuhan kredit terjadi 9%-an. Itu kata mereka. Itu pengumuman OJK dan itu diambil oleh Periwarjo. Oke, fine. Itu jadi gambaran meningkatnya kredit itu menggambarkan bahwa yang dicairkan dari yang tadinya tidak dicairkan itu dibandingin fasilitas baru lebih besar yang dicairkan daripada fasilitas baru. Apa poinnya? Poinnya masih menahan korporasi. Undisbursed loan-nya ke wait and see, pergi ke SBN, dan itu mengakibatkan financialization dong. Apa arti financialization? Orang miskin membiayai orang kaya. Karena bunganya kan dibayar oleh orang miskin. Oke.
lalu wait and see, lalu korporasi menahan diri. Nah, ketika korporasi menahan diri juga kelihatan di situ. Ternyata gitu ya, korporasi menahan diri itu kelihatan dari soal kreditnya juga dari NPL-nya. NPL-nya 1,5 bagus, tapi Anda tahu berapa NPL-nya UMKM? 4,61. Apa artinya? Terjadi ketimpangan yang amat sangat luar biasa. Itu tekanan transmisi moneter loh. Jadi moneternya ketekan, transmisi moneternya ketekan.